warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bikhair. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar sejarah lagi ya. Sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Istiqdadan, duduk siap. Duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita lanjutkan pelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu menghafal mufrodat. Oke, mufrodat hari ini adalah buang air besar. Apa? Buang air besar. Ada yang sudah tahu apa bahasa Arabnya? Yatabarrazu. Yatabarrazu. Mada? Yatabarrazu. Yatabarrazu. In English, take a dump. Take a dump. Take a dump. Oke, dihafalkan ya hafid-hafidah. Dan jangan lupa mufrodat yang sudah dihafal tetap diingat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perang Uhud. Apa? Perang Uhud. Nah, teman-teman masih ingat pelajaran yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang perang Badar. Nah, setelah kemenangan perang Badar, kaum kafir Quraisy kalah, merasa tidak suka kepada Rasulullah. Maka orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang Nabi Muhammad. Nah, sehingga terjadilah namanya perang Uhud. Kenapa kok dinamakan perang Uhud? Karena terjadi di dekat Gunung Uhud. Nah, perang ini terjadi setelah perang Badar lewat dari 1 tahun. Pada tanggal berapa perang Uhud terjadi? Pada tanggal 23 Maret 625 Masehi atau pada tanggal 7 Syawal pada tahun 3 Hijriah. Nah, perang Uhud ini terjadi lokasinya di dekat lembah Uhud yang terletak di depan Gunung Uhud sekitar 5 mil dari Madinah. Ketinggiannya mencapai bukitnya itu 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Nah, bagaimana kisahnya perang Uhud? Nah, perang Uhud ini, pada perang Uhud kaum muslimin itu mempunyai kekuatan sebanyak berapa? 700 orang. Berapa? 700 orang. Sedangkan kaum Quraisy pasukannya 3000 orang. Coba bilangannya ini banyakan yang mana berarti ya? 700 apa 3000? Berarti kaum muslimin jauh lebih banyak ya, lebih sedikit daripada orang kafir Quraisy. Nah, sebenarnya Rasulullah itu sudah menyiapkan 1000 pasukan pada perang Uhud ini. Akan tetapi sebanyak 300 itu kembali ke Madinah. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada Rasul. Dia adalah orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Akan tetapi dengan kembalinya 300 tentara yang sudah disiapkan Rasulullah yang berkhianat itu, kaum muslimin yang lain tidak merasa terpengaruh, tetap bersemangat. Mau tahu cerita selanjutnya? Nah, Rasulullah setiap akan melakukan peperangan selalu menggunakan strategi. Nah, di sini Rasulullah menggunakan 3 strategi yang dilakukan Rasulullah dalam perang Uhud. Nah,
Rasulullah itu pertama dia menempatkan 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, mereka untuk bersiap-siap di atas puncak gunung Uhud. Nah, jadi dari 50 ini diminta oleh Rasulullah untuk menjadi pasukan pemanah di atas gunung Uhud untuk nanti menyerang kafir Quraisy. Rasulullah berpesan kepada pemasukan panah, jangan sekali-kali turun dari gunung Uhud ini sebelum peperangan dimenangkan. Nah, selanjutnya strategi yang kedua, Rasulullah menetapkan ada pasukan di sayap kanan dan di sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair bin Awwam, sedangkan di barisan paling depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Hafidh-hafidhah tahu tidak siapakah kira-kira yang menjadi pemimpin panglima pada perang Uhud ini? Yang menjadi panglima pada perang Uhud ini langsung dipimpin oleh Rasulullah. Jadi tidak tanggung-tanggung, perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kira-kira tatkala dalam pemimpinan Rasulullah perang Uhud menang tidak ya? Nah, kalau kita ternyata pada peperangan ini Rasulullah mengalami kekalahan. Sebenarnya pada awal perang Uhud dimulai, pasukan kaum muslimin itu melakukan serangan sehingga kaum kafir Quraisy itu kalah, kocar-kacir, berantakan. Banyak mengalami kemenangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tatkala sudah terjadi kemenangan, pasukan yang tadi sama Rasulullah diamanahkan 50 orang pemanah di Bukit Uhud itu, kirain sudah menang. Wah, Rasulullah pas sudah menang ya. Akhirnya mereka tidak patuh terhadap perintah Rasulullah. Mereka turun dari Gunung Uhud. Dikira sudah menang, padahal pada saat itu belum berakhir peperangan. Bahkan para sahabat banyak yang terluka di peperangan Uhud ini. Bahkan Rasulullah pun sekalian mendapatkan banyak sekali luka di tubuhnya. Saat itu sudah tersiar, bahkan Rasulullah dikabarkan sudah meninggal. Nah, sehingga pasukan kaum muslimin banyak yang syahid pada perang Uhud. Seperti itu cerita kisah dari perang Uhud. Selanjutnya, nah, kenapa kira-kira kaum muslimin bisa kalah ya pada peperangan Uhud ini? Padahal kalau dibandingkan dengan peperangan Badar, jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih banyak dibandingkan dengan perang Uhud ini ya. Tetapi yang pertama yang menjadikan perang Uhud itu kalah disebabkan satu, karena tentara pemanah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Dia tidak mengikuti pesan Rasulullah, suruh jangan turun, malah turun dia dari tempat yang paling strategis, pembawa panahnya dia turun, sehingga pasukan tentara pemanah yang sudah turun diambil alih oleh Khalid bin Walid, oleh orang Quraisy yang pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Yang selanjutnya, kenapa kaum muslimin kalah? Karena kaum munafik banyak yang mundur, tidak mau ikut berperang, berkhianat kepada Nabi. Nah, akan tetapi tahu tidak hafidh-hafidhah, Nabi Muhammad itu adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan dan peduli. Dan Rasulullah selalu memaafkan kesalahan sahabatnya, walaupun sahabatnya itu tidak mematuhi perintah oleh Rasulullah. Itulah jiwa besar Rasulullah SAW. Seperti itu hafidh-hafidhah kisah dari perang Uhud. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari perang Uhud ini? Nah,
semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak akan pernah menang jika tidak ada bantuan dari Allah. Dan yang penting adalah para sahabat itu harus tetap taat kepada Allah dan perintah Rasulnya, maka akan dimenangkan dalam peperangan insya Allah, seperti halnya yang sudah terjadi pada peperangan Badar. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita sejarah tentang perang Uhud. Kita lanjutkan minggu depan dengan cerita perang Khandaq. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.